pagi adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Tentunya adik-adik semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Pagi ini Bunda Sarah dan Bunda Enda akan menemani adik-adik untuk beribadah. Nah, untuk itu adik-adik ada petunjuk di bawah ini. Dilihat dulu ya. Adik-adik, sebelum beribadah, Bunda punya pesan buat adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, adik-adik harus memakai masker seperti Bunda kalau adik-adik keluar rumah. Yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak, yaitu adik-adik tidak boleh berkerumun di luar. Adik-adik, mari kita mulai beribadah. Sebelumnya kita akan bernyanyi Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berjumpa dan beribadah bersama walaupun secara daring. Pimpin kami ya Tuhan, hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, berikutnya kita akan membaca firman. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh untuk dapat beribadah pagi hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya bukalah akal pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah membacakan firman Tuhan. Kita akan mengenal sejarah tentang Nabi Yesaya. Kitab Yesaya salah satu kitab perjanjian lama, sejarah kehidupan umat Yehuda. Nah, yang akan dipimpin oleh siapa adik-adik? Yesaya. Sekarang Bunda akan tanya dulu. Siapa hambanya adik-adik? Hambanya adik-adik siapa kalau di gereja? Iya, bagus sekali. Tuhan Yesus. Nah,
Adik-adik, kitab Yesaya ini mempunyai latar belakang ada 3 bagian. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik itu harus tahu sejarahnya kitab Yesaya. Ya, walaupun masih kecil. Oh, Bunda, saya nggak ngerti loh. Apa itu? Saya nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti kan Bunda sudah kasih share ini tuliskan. Nah, ini ada namanya Ruto dan Diotero dan Trito. Nah, ada 3 bagian kan dari Yesaya ini, latar belakang sejarahnya Yesaya. Nah, adik-adik tahu yang kita akan ceritakan tentang sejarah kehidupan Yehuda. Kita ambil dari Trito, kehidupan sejarah umat Yehuda. Ya, adik-adik sudah paham tentang 3 bagian dari kitab Yesaya ini. Ya. Nah, Nabi Yesaya diamanatkan oleh Allah untuk mengumpulkan atau bersaksi kepada umat Yehuda tentang apa? Tentang mereka pada waktu itu mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini mengenai ketaatan lagi. Ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan siapa? Yesaya ini memimpin bangsa Yehuda supaya bertobat. Tadinya mereka tidak bertobat, dia melawan kehendak Tuhan, selalu berontak kepada Tuhan. Nah, pada saat ini Nabi Yesaya diamanatkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya bertobat, supaya melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau sekarang Bunda bertanya, Bunda, apa ketaatan kita pada Tuhan? Pada Tuhan kita melakukan ketaatan ialah kalau kita bangun pagi, kita melakukan apa aktivitas kita sebelum melakukan segala sesuatu? Bangun pagi, kita berdoa. Mau sekolah pun berdoa. Mau makan kita berdoa. Di sekolah kita berdoa juga. Nah, jadi sebagai anak-anak kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan tadi yang sudah tadi. Doa bangun, terus itu mau pergi ke sekolah berdoa, mau di sekolah juga berdoa, mau makan juga berdoa kan? Nah, itu sudah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu taat. Nah, jadi untuk dapat dimengerti ketaatan kita ini kepada Tuhan tadi sudah ini sejarahnya. Karena ketaatan akan membantu kita mengetahui kehendak Allah yang dilakukan. Yang dilakukan tadi yang adik-adik tadi sudah lakukan. Makan berdoa, mau bangun tidur berdoa. Terus yang kedua, karena ketaatan akan membantu kita menjadi anak yang selalu menghadirkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, karena ketaatan
membantu kita tidak takut pada tantangan dan penderitaan. Kita percaya pertolongan Allah yang pasti. Yang pasti bagaimana Bunda? Yaitu apa yang kalian sudah lakukan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang tidak mengerti dalam cerita Bunda pada pagi hari ini? Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti tentang ketaatan dan sejarahnya Nabi Yesaya, dan kita bercerita mengenai kehidupan umat Yehuda. Ya, jadi kita harus taat. Ya, di mana-mana kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, pasti kita mendatangkan damai sejahtera. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat
Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Bunda Endah. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke gereja lewat ayah dan bundanya. Dan adik-adik semua yang punya celengannya masih di rumah, boleh dibawa ke gereja ya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Satu kali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan sekalian doa persembahan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami di pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bunda-bunda kami yang di rumah atau ayah kami yang sedang sakit di rumah. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau beri kesembuhan bunda dan ayah kami sehingga mereka boleh memperoleh kesehatan atau kesembuhan yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik kami, mungkin mereka dalam keadaan sakit di rumah sehingga tidak dapat hadir untuk dapat ke sekolah minggu atau impak. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka satu persatu sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh datang ke impak dengan sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami yang berada di muka bumi ini. Mari Tuhan, Engkau tilik gereja-gereja kami, sehingga gereja kami boleh mendatangkan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Mungkin mereka berdoa biasanya di dalam gereja, sekarang daring ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka satu persatu gereja-gereja yang berada di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Getsemani. Mari Tuhan, Engkau tolong Ibu Pendeta kami Leni yang pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang memimpin Ibu kekasih ini sehingga mereka boleh dapat melayani jemaat-Mu dengan baik, dengan kesehatan yang penuh. Tuhan, Ibu Pendeta Leni kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, jika tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan, mari Tuhan Engkau berkati persembahan ini, Engkau berkati segala tangan-tangan yang memberikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan gereja kami. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Ya, kita akan berdoa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.